Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus Mbah Nun masih bersama Kang Pro, tapi pembahasannya tetap sama, yaitu membahas tentang ilmu santet kita gunakan untuk penyembuhan. Nah, di sini mainnya itu disugesti pernapasan, kekuatan pikiran. Anda bisa melakukan ini apabila panjenengan semuanya mampu menguasai diri panjenengan sendiri-sendiri. Orang-orang yang sudah bisa menguasai dirinya, menguasai 4 unsur pada dirinya: air, tanah, api, angin, maka orang-orang ini akan lebih mudah, lebih cepat menguasai berbagai keilmuan yang dia serap. Nah, untuk mengobati orang, sebenarnya 1 kali sentuhan sampai bisa menyembuhkan. Di saat ada orang datang kepada panjenengan ataupun mengeluh kepada panjenengan tentang sakitnya, di situ pertama yang jenengan resapi adalah sakit yang dia rasakan. Di saat sampean sudah mampu, saya ya kamu, kamu ya saya. Raga manusia itu hakikatnya sama, unsurnya sama, rasanya sama. Nah, sakit itu dipengaruhi oleh pikiran. Nah, di sini kita masuknya ke pikiran. Kita pakai juga kekuatan pikiran kita. Contoh, di saat dia keluhannya sakit perut, kita merasakan sakit perut pada diri kita. Sama sebenarnya rasanya sakit perut dia dengan rasa sakit perut kita itu sama. Tetapi fokus pikiran kita itu orangnya, orang yang sakit tersebut. Sugesti kita atau rasa kita, kita menyembuhkan sakit perut yang ada dalam diri kita. Di saat sakit perut yang kita rasakan ini reda, sampai datangi orangnya, sampai sentuh, sembuh. Dan nanti akan merasakan kesembuhan. Sampai coba untuk penyakit-penyakit yang ringan saja, tidak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Pegal-pegal, sakit perut, pusing. Sampai coba 1 kali tepuk saja. Tapi sampean harus menyadari itu. Sampean mainnya rasa, kekuatan sugesti jenengan, tersambungnya melalui kekuatan pikiran panjenengan. Nah, ilmu ini sebenarnya juga ilmu santet, santet sugesti gitu. Ini santet sugesti. Kita mainnya sugesti melalui kekuatan pikiran kita. Kita bermainnya di situ ini. Makanya ilmu santet itu tidak hanya untuk menyakiti. Jangan salah. Ilmu santet itu sendiri juga bisa untuk menyembuhkan. Karena kita tidak bisa menyalahkan ilmu. Yang salah yang menggunakan ilmu itu. Nah, ini mau dipakai kemana larinya? Kalau larinya untuk menyakiti orang, yo bermasalah. Tapi kalau kita pakai untuk menolong orang, yo banyak manfaatnya gitu. Rayu Kang Tro, mohon maaf mau tanya Kang Tro, bagaimana
cara agar kita bisa menguasai atau mengendalikan unsur tanah, api, air dalam diri kita. Mohon pencerahannya. Nah, ini sering sampai saya ajari teknik pernapasan. Pernapasan bah perut itu air, unsur air. Pernapasan perut itu unsur tanah. Pernapasan dada ini unsur api. Kepala itu adalah angin. Nah, itu sampai sering lakukan pernapasan tersebut. Nanti akan sampai bisa rasakan sendiri pada diri panjenengan manfaatnya. Dan suatu saat apabila dibutuhkan, sampai akan bisa menggunakan ilmu tersebut. Jadi di saat saya memberikan sesuatu, walau itu tentang teknik pernapasan atau teknik apapun, itu pasti ada manfaatnya nanti. Saya tidak akan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ataupun membawa panjenengan semuanya larinya ke halusinasi. Saya tidak mau. Semua harus ada manfaatnya. Sore Kang Tro mau tanya, selain teknik pernapasan, cara apa lagi untuk menyembuhkan santet, baik untuk diri sendiri atau orang lain? Pernapasan bisa, sugesti bisa, Mas. Kalau sugesti itu kekuatan kata-kata jenengan. Karena santet kebanyakan sekarang itu masuknya dari sugesti. Sampai menyembuhkannya juga pakai sugesti bisa. Pernapasan digabungkan dengan sugesti, dengan kekuatan pikiran, nanti bisa. Karena penyakit itu sekarang yang paling mudah, itu sebenarnya kena guna-guna itu paling mudah. Karena apa? Dia hanya tersugesti dirinya sendiri, bahwa dia diserang orang, gitu. Bahwa dia diganggu orang, padahal dia sendiri tidak tahu orang itu mengganggu atau tidak. Mungkin efek dari buangan, ada sesuatu di rumahnya, ada sesuatu di usahanya, sehingga dia memasukkan sugesti pada dirinya sendiri. Wah, saya diserang orang. Nah, cara sampai menyembuhkannya, yuk pakai sugesti. Selain pernapasan, sampai pakai sugesti itu bisa. Karena kekuatan sugesti itu juga luar biasa. Sugesti yang dibarengi olah nafas yang benar, maka sugestinya itu akan memiliki energi dan mudah ditangkap oleh orang lain. Nah, kekuatan pikiran ini yang menyalurkan. Makanya kalau sampean pengen jadi penyembuh, sampean harus memahami tiga ini. Pernapasan sampean juga harus bagus, kekuatan sugesti sampean juga harus bagus, kekuatan pikiran sampean juga harus bagus. Nah, caranya itu hanya teknik. Teknik itu tergantung masing-masing. Monggo dengan teknik apa terserah. Tapi kuncinya di situ. Karena sakit itu sebenarnya asal muasalnya dari pikiran orang tersebut. Sampai harus kembalikan ke pikiran untuk penyembuhannya. Nah, dari pikiran ini nanti akan menurun ke rasa. Timbul motivasi. Timbul rasa ingin sembuh. Timbul kesembuhan. Kesembuhan itu kan rasa. Rasa sembuh. Rasa sakit gitu. Makanya untuk mengobati orang itu tidak butuh orang sakti. Butuhnya apa? Orang berani. Berani enggak kamu menyembuhkan orang? Kalau kamu takut gagal, enggak usah jadi penyembuh. Pasti ada kegagalannya. Yang pakai alat canggih aja bisa gagal, apalagi kita kan gitu. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Harus tirakat dulu sekian, harus punya mantra ini. Itu hanya pensugesti. Orang menyembuhkan pakai air, kasih mantra terus sembuh, itu sugesti. Orang yang datang ke kita itu sugestinya sudah kuat bahwa kita bisa menyembuhkannya. Ya, jadi kita tidak usah ragu-ragu. Kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Orang ini juga akan cepat mendapatkan kesembuhannya. Jadi kita belajar menguasai diri sendiri itu penting. Ilmu santet, orang yang bisa nyantet, dia itu sudah bisa menguasai dirinya sendiri.
Orang yang bisa nyantet itu sudah menguasai rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Orang yang pinter nyantet, kekuatan pikirannya luar biasa. Sehingga apapun yang dia ucapkan, itu lebih menjadi kenyataan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Santet harus pakai sesaji, pakai dupa, pakai ini. Enggak. Itu kita seperti melihat dalam film saja. Tetapi yang bermain sebenarnya di saat kita mengerjain orang itu adalah rasa kita, energi kita, kekuatan pikiran kita sebenarnya di situ. Di saat kita mampu menyambung kepada alam, nah, orang itu kan bagian dari alam juga, sama. Makanya kalau ada orang koar-koar bisanya, sebenarnya dia tidak bisa. Dia tidak bisa. Mungkin jarang yang sudah bisa sekarang. Karena apa? Pendalamannya juga luar biasa. Tidak sekedar pakai ritual ini itu, pakai ini, pakai itu. Tidak ada itu. Nah, itu bisa sampai alihkan untuk penyembuhan. Di saat orang sakit, sampai cukup merasakan sakit pada diri jenengan, sugesti sampean mensugesti diri sampean, menerapi diri sampean sendiri, sampean sambungkan ini rasa jenengan ini ke melalui kekuatan pikiran jenengan, sehingga yang sakit itu rasanya sama dengan diri panjenengan itu tadi. Sebenarnya sesimpel itu, tetapi tidak semudah itu juga. Karena apa? Orang itu masih sekarang itu masih tersugesti oleh ilmu-ilmu yang dia kuasai. Itu harus pakai tirakat, harus melakukan ini, harus tapa brata, harus ini. Orang tapa brata itu untuk menguasai dirinya, menguasai rasanya, mengetahui dirinya, itu tapa brata. Mantra itu untuk mensugesti dirinya, mensugesti diri kita sendiri agar apa? Lebih yakin, lebih tahu dengan tujuan kita. Kan mantra itu tujuan sampai melakukan sesuatu. Mau tirakat puasa, mantranya ini kan sesuai tujuanmu puasa itu untuk apa kan gitu. Sama kita menyembuhkan orang. Nah, tujuan kita itu penyembuhan itu sudah menjadi mantra pada dirimu. Sampai tinggal mengolah energi yang ada dalam dirimu. Karena energimu itu sama dengan energi orang itu. Ragamu itu sama dengan raga yang sakit itu. Nah, kita bermain di sini. Kekuatan pikiran kita juga harus benar-benar fokus. Karena yang sakit itu sakitnya asalnya dari pikiran. Kita bermainnya juga di pikiran. Nah, untuk merubahnya itu kita pakai sugesti. Agar sugesti kita mempunyai energi, kita pakai olah nafas. Sebenarnya berhubungan semua ini kunci ilmu itu di situ. Kekuatan sugesti, pernapasan, pikiran. Kalau hanya kita rasakan saja, tidak jadi. Kita olah nafas saja, nggak jadi. Tetapi cipta kita ini juga harus benar-benar sinergi dengan dari dorongan nafas dan rasa kita itu. Akhirnya ya sinyalnya luar biasa, jadi mudah tersampaikan. Mengobati penyakit santet pada diri jenengan sendiri, ya cukup sampai melepaskan beban dalam diri panjenengan. Pikiran-pikiran jenengan yang ini dibikin orang, ini itu sampai lepaskan. Bisa dengan pernapasan perut, dada, kepala itu sampai hanya melepaskan energi negatif saja. Agar apa? Menjaga diri panjenengan sendiri-sendiri. Benarnya seperti itu saja. Tidak susah. Makanya kita bisa menyembuhkan. Penyembuhan hanya cukup sekali sentuh sembuh itu lebih kekuatan energi, sugesti, kekuatan pikiran. Kok bisa sembuh? Karena nyambung dengan orangnya itu. Sebelum dia menyentuh itu sudah bisa merasakan dalam dirinya sendiri. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kalau sudah azan, terima kasih dan monggo didalami, dipahami. Anda bisa mempraktekkan sendiri tentang konsep ataupun metode yang saya bagikan. Terima kasih.
Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Bantu share, like. Semoga ini ada gunanya untuk semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.